Shalom, selamat pagi Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus. Selamat kita berjumpa kembali dalam renungan pada pagi hari ini. Doa dan harapan saya saudara semua ada dalam keadaan yang baik, sehat, penuh sukacita, kuat dalam iman dan selalu berlimpah dengan berkat Tuhan. Sebelum kita mendengarkan kebenaran firman Tuhan, mari kita berdoa. Bapa di sorga, Bapa dalam nama Tuhan Yesus Kristus, terima kasih kami mengucap syukur untuk segala berkat kemurahan-Mu. Tuhan sudah menolong kami sampai saat ini, dan keberadaan kami hari ini karena anugerah-Mu dan karena rencana-Mu yang baik bagi kami. Saat ini kami mau mendengar sabda firman-Mu, urapilah kami supaya kami mengerti dan mentaati setiap kehendak-Mu. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Haleluya, amin. Saudara yang dikasihi Tuhan, ayat firman Tuhan saat ini terdapat dalam kitab Yesaya pasal 13 ayat 21. Tertulis demikian. Tetapi yang akan berbaring di sana ialah binatang gurun, dan rumah-rumah mereka akan penuh dengan burung hantu. Burung-burung unta akan diam di sana, dan jin-jin akan melompat-lompat. Saudara yang dikasihi Tuhan, seorang bernama John McAvoy dari Inggris dipenjara karena perbuatan kriminal yang dia lakukan. Dia melakukan perampokan bersenjata dan divonis hukuman seumur hidup di penjara dengan keamanan yang maksimum. Tapi di dalam penjara, di sel isolasinya, dia mulai berlatih. Dan juga di gym di penjara dia berlatih fisik untuk menghabiskan waktunya. Rupa-rupanya dia punya bakat dalam bidang olahraga, sampai dia berhasil memecahkan rekor dunia di saat dia masih di dalam penjara. Dia mendapatkan pengurangan hukuman dan akhirnya dibebaskan. Setelah bebas, dia menjadi seorang atlet profesional yang disponsori oleh Nike, dan dia mendedikasikan hidupnya untuk menginspirasi anak-anak muda dan juga semua orang lainnya supaya tidak melakukan perbuatan kriminal. Kalau kita terus-menerus hidup dalam dosa, dalam kejahatan, pelanggaran, tindakan kriminal, maka hidup kita akan hancur. Tapi kalau kita hidup dalam kebaikan, kebenaran, menjalani hidup secara positif, membawa manfaat bagi diri sendiri dan juga orang lain, bahkan juga memuliakan nama Tuhan, maka hidup kita akan mengalami berkat. Dalam ayat ini saudara, di Yesaya 13 ayat 21 tertulis firman Tuhan, ucapan ilahi terhadap Babel. Dikatakan di sini, tetapi yang akan berbaring di sana ialah binatang gurun, dan rumah-rumah mereka akan penuh dengan burung hantu. Burung-burung unta akan diam di sana, dan jin-jin akan melompat-lompat. Babel yang tadinya dipakai Tuhan untuk menjalankan hukuman bagi bangsa Israel, pada akhirnya mengalami penghukuman juga dari Tuhan karena kesombongannya. Ayat demi ayat dari pasal ini menunjukkan apa yang terjadi pada Babel. Dan salah satunya di ayat ini dikatakan bahwa negeri itu akan menjadi sepi. Rumah-rumah mereka akan penuh dengan burung hantu. Intinya adalah bahwa rumah-rumah mereka akan menjadi sunyi sepi. Wilayah Babel akan ditinggalkan karena penghukuman Tuhan. Nah, ada yang menarik di sini saudara, dikatakan dalam terjemahan bahasa Indonesia, terjemahan baru Alkitab, dikatakan jin-jin akan melompat-lompat. Sebenarnya saudara, kalau kita perhatikan ayat demi ayat, baik ayat sebelumnya, ayat 21 dan ayat sesudahnya, maka yang dibicarakan adalah binatang-binatang liar yang akan tinggal di rumah-rumah dan wilayah yang sepi itu yang ditinggalkan, yang dihukum Tuhan. Dan penerjemahan kata jin di sini tidak begitu tepat sebenarnya. Dalam terjemahan yang lain, apa yang diterjemahkan jin dalam terjemahan baru Alkitab tidak lain adalah kambing-kambing liar. Jadi ini bukanlah jin sebagaimana yang mungkin sebagian orang pikirkan. Dan sekali lagi penerjemahan jin ini kurang tepat. Tapi intinya di sini saudara adalah bahwa dosa, pelanggaran, kejahatan akan membawa hukuman. Ucapan ilahi terhadap bangsa Babel ini berisi tentang penghukuman yang akan terjadi
oleh karena kesombongan mereka. Tapi saudara yang dikasihi Tuhan, perlu kita juga mengerti bahwa sebenarnya kalau saja bangsa Babel mau bertobat, maka penghukuman itu tidak akan terjadi. Sama halnya dengan bangsa Niniwe yang tidak jadi mengalami penghukuman Tuhan karena mereka melakukan pertobatan nasional. Seluruh raja dan rakyatnya bertobat ketika ditegur oleh Yunus yang diutus oleh Tuhan ke sana. Saudara yang dikasihi Tuhan, kalau ada di antara kita yang hidupnya saat ini dalam pelanggaran, dalam kejahatan, dalam tindakan yang sangat-sangat berbahaya, perbuatan-perbuatan yang berlawanan dengan kehendak firman Tuhan, mari bertobat dan hidup dalam kebenaran firman Tuhan, supaya ada perbaikan dalam kondisi kehidupan kita. Pertobatan akan membawa berkat, sebaliknya terus hidup dalam dosa akan membawa kehancuran. Mari kita berdoa. Terima kasih Tuhan Yesus, kami bersyukur untuk firman-Mu yang sudah kami dengar pada saat ini. Kami dikuatkan, kami dicerahkan Tuhan lewat firman-Mu, agar kami hidup dalam kebenaran, bertobat meninggalkan dosa dan pelanggaran kami di masa lalu maupun yang sekarang kami jalani, dan hidup dalam kebenaran-Mu, hidup menuruti firman-Mu, supaya ada perbaikan dalam hidup kami, ada keberkatan, ada pemulihan yang terjadi. Terima kasih untuk firman-Mu Tuhan. Pimpin kami selalu Roh Kudus untuk melangkah di dalam kebenaran-Mu, dan kami mengalami kemenangan, keberkatan, sukacita, damai sejahtera yang dari Tuhan. Berkatilah kami Tuhan di sepanjang hari ini, dalam tugas aktivitas kami. Pimpin kami jadi pemenang-pemenang dan senantiasa memuliakan nama Tuhan. Lawat setiap kami, sembuhkanlah yang sakit, kuatkan yang lemah, lepaskan yang terikat terbelenggu dosa dan kuasa kegelapan, dan nyatakan kuasa pertolongan mujizat-Mu yang ajaib bagi setiap kami. Terlebih khusus yang sedang dalam persoalan, kami menyerahkan semua ke dalam tangan kasih-Mu. Dalam nama-Mu yang kudus, nama Tuhan Yesus Kristus, kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Mari sama-sama kita berdoa doa Bapa kami. Bapa kami yang di sorga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di sorga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkaulah yang punya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Terimalah berkat Tuhan. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberikan kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberikan damai sejahtera. Berkat dan anugerah Allah Bapa, kasih karunia dari Tuhan Yesus Kristus, dalam persekutuan dengan Roh Kudus, menyertai saudara semua, sekarang ini dan sampai Maranatha Tuhan Yesus datang kembali, dan bahkan sampai selama-lamanya. Dalam berkat nama Tuhan Yesus Kristus, haleluya, amin. Puji Tuhan, saudara yang dikasihi Tuhan, saya percaya firman Tuhan menjadi berkat dan kekuatan buat saudara semua, dan Roh Kudus akan menolong saudara untuk lebih lagi memahami kebenaran firman Tuhan dan hidup selalu dalam kemenangan. Tuhan Yesus memberkati saudara semua. Selamat beraktivitas dan sampai jumpa dalam renungan yang berikutnya. Haleluya.